Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 4 saham bank. Yang pertama yaitu saham BBRI, yang kedua saham BBNI, dan yang ketiga saham BMRI, dan yang terakhir yaitu saham BBTN. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham BBRI. Saham BBRI peragangan terakhir naik 4,37% di harga 4.540. Bagaimana dengan prospek saham BBRI? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, sudah crossline ke atas ya, sudah memasuki area angka 20, itu artinya saham BBRI ini sudah bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari indikator MACD-nya, belum crossline ya, volumenya baru saja memudar, itu artinya para seller mulai berkurang ya di saham BBRI ini. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya lagi fase turun ya. Kenapa fase turun? Karena masih berada di bawah SMA 50-nya yang garis merah ini. Kalau dilihat dari candle terakhir, membentuk hammer ya, itu artinya peragangan terakhir dikuasai oleh para buyer. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham BBRI ini. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 4.490, yang kedua yaitu di 4.380, dan yang ketiga yaitu di 4.240. Untuk resisten yang pertama yaitu di 4.610, ini merupakan area golden rasionya saham BBRI. Apabila kedepannya saham BBRI ya mampu melewati area golden rasionya sekaligus SMA 50-nya, itu artinya saham BBRI ini berpeluang ya untuk balik arah atau masuk ya ke jalur uptrendnya. Yang kedua yaitu di 4.770 dan yang ketiga yaitu di 4.980. Saham BBRI kalau kita lihat punya gap down ya di sekitaran tanggal 28 April 2022 ya. Kalau kita hitung persentasenya dari harga sekarang ya di 4.540 untuk menutup gap down-nya ini sekitaran 7,08% ya. Cukup besar ya, lumayan kalau teman-teman beli di harga sekarang. Untuk teman-teman ya yang belum masuk, masuk saja secara bertahap dulu ya. Apabila kedepannya menunjukkan tanda-tanda rebound lagi, candle hijau silakan masuk secara bertahap. Apabila dia memasuki area golden rasionya dan mampu breakout ya, atau bertahan di area golden rasionya ini, silakan teman-teman tambah lagi. Seandainya dia koreksi ke bawah, sebaiknya tunggu dulu ya sampai menunjukkan tanda-tanda sinyal buy. Kalau dilihat dari laporan keuangannya, kuartal 1 2022-nya sangat bagus ya jika dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 1 2021-nya. Setidaknya ada progres ya yang bagus secara fundamental. Semoga saja laporan keuangan kuartal 1 2022-nya ini memberikan angin segar ya untuk melanjutkan reboundnya saham BBRI ini. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham BBRI. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham BBNI. Saham BBNI peragangan terakhir naik 3,08% di harga 9.200. Bagaimana dengan prospek saham BBNI? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, sudah crossline ke atas ya, garisnya sudah mengarah ke atas panjang. Itu artinya saham BBNI ini sudah rebound ya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga sudah mendukung ya, sudah crossline tipis. Didukung dengan volume hijaunya, itu artinya para buyer sudah mulai masuk ya di saham BBNI ini. Kalau dilihat dari transaksi asing, peragangan terakhir net buy ya sebesar 232,80 billion. Kalau dilihat dari grafiknya posisinya uptrend ya, karena masih berada di atas SMA 50-nya. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham BBNI. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 8.700, ini merupakan area golden rasionya ya, yang khusus koreksi di angka 0,618. Selama berada di atas 8.700, saham BBNI ini masih aman ya. Support kedua yaitu di 8.325 dan yang ketiga yaitu di 7.975. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 9.225 ya, yang hari ini tidak mampu di breakout oleh saham BBNI ini. Yang kedua yaitu di 9.900, ini merupakan resisten harga tertinggi ya di tanggal 25 April 2022. Semoga saja ke depannya
saham BBNI ini mampu ya breakout di harga tertingginya ini. Kalau dilihat dari fundamentalnya ya, laporan keuangan kuartal 1 2022-nya sangat bagus ya, jika dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 1 tahun 2021. Semoga saja ini menjadi sentimen yang positif ya untuk saham BBNI ini melanjutkan reboundnya ya dan mampu breakout di harga tertingginya ini ya. Oke, untuk teman-teman yang belum masuk ya, lihat saja di peragangan berikutnya apabila kedepannya mampu breakout ya di resisten pertama di 9.225, silahkan teman-teman masuk ya secara bertahap. Tetapi apabila dia koreksi, tunggu saja ya di harga bawahnya ini, di support area golden ratio-nya yaitu di 8.700. Selama masih berada di atas 8.700, saham ini masih aman ya. Kalau dilihat dari indikator SMA 5 dan 10-nya ya, yang berwarna biru ini dan hitam, SMA 5 warna biru, SMA 10 warna hitam, sudah korslen ya di sini. Itu artinya saham ini menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Kalau dilihat dari indikator lainnya, stokastik dengan MACD-nya mendukung ya kalau saham BBNI ini layak ya untuk dibeli. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham BBNI. Kita langsung saja ke saham yang ketiga yaitu saham BMRI. Saham BMRI peragangan terakhir naik 3,18% di harga 8.100. Bagaimana dengan prospek saham BMRI? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya memang sudah korslen ya, tetapi belum memasuki angka 20. Itu artinya saham BMRI ini belum bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari indikator MACD-nya belum menunjukkan tanda-tanda rebound ya, juga belum korslen ke atas. Volumenya juga belum menunjukkan tanda-tanda volume hijau ya, tetapi baru memudar saja. Itu artinya para seller sudah mulai berkurang ya di saham BMRI ini. Kalau dilihat dari grafiknya masih berada di fase naik ya karena masih di atas SMA 50-nya. Kalau dilihat dari perdagangan terakhir masih ditahan ya dengan supportnya di 8.000. Ini merupakan area tengahnya Fibonacci retracement ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham BMRI ini. Kalau untuk support tentu saja di area tengah Fibonacci ya di harga 8.000. Yang kedua yaitu di 7.750 dan yang ketiga yaitu di 7.425. Untuk resisten yang pertama yaitu di 8.250, ini area pentingnya ya, area golden ratio yang khusus koreksi. Apabila kedepannya saham BMRI mampu ya breakout di area golden ratio-nya ini, maka saham BMRI ini berpeluang ya untuk balik arah ya. Yang kedua yaitu di 8.625 dan yang ketiga yaitu di 9.075. Ini harga tertinggi ya di 28 April 2022. Semoga saja kedepannya resisten ini mampu ya di breakout oleh saham BMRI. Kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 1 2022-nya sangat bagus juga ya, sama dengan saham BBRI dengan BBNI. Semoga saja ini menjadikan sentimen yang positif ya untuk saham BMRI. Semoga saja kedepannya mampu melanjutkan reboundnya dan mampu menembus resisten-resisten yang saya sampaikan tadi. Kalau untuk teman-teman ya yang ingin masuk di saham BMRI ini, lihat saja SMA 50-nya ini ya. Selama masih berada di atas SMA 50-nya, saham ini masih aman ya. Tetapi kedepannya kalau mampu melewati SMA 50-nya, sebaiknya teman-teman cabut dulu ya dari saham BMRI ini. Kalau dia mampu lagi melewati area golden ratio-nya ini ya di 8.250, silakan teman-teman tambah lagi ya. Itu artinya saham ini ya berpeluang untuk balik arah. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham BMRI ini. Kita langsung saja ke saham yang terakhir yaitu saham BBTN. Saham BBTN perdagangan terakhir naik tipis 0,30% di harga 1.680. Bagaimana dengan prospek saham BBTN? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah korslen tipis ya, sudah menunjukkan tanda-tanda rebound. Tetapi kalau MACD-nya belum menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Kalau dilihat dari grafiknya posisinya masih berada di bawah SMA 50 ya, itu artinya grafik ini posisinya lagi fase turun ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham BBTN. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 1640
Dan yang kedua yaitu di 1550, ini merupakan harga dasarnya ya, sekitar 26 Januari 2022. Kalau untuk resisten, yang pertama yaitu di 1740, ini area tengahnya Fibonacci retracement. Yang kedua yaitu di 1785, ini merupakan area golden ratio-nya saham BBTN yang khusus koreksi ya. Apabila mampu breakout di area golden ratio-nya ini dan bertahan di sini, seperti biasa ya, saham ini berpeluang untuk balik arah ya. Kalau dilihat dari peragangan terakhir tidak mampu ya melewati SMA 50-nya, masih ditahan di sini. Untuk teman-teman yang mencermati saham BBTN ini, kalau ingin masuk di saham BBTN ini sebaiknya tunggu saja kalau dia sudah mampu melewati SMA 50-nya ya, baru masuk secara bertahap. Tetapi kalau belum mampu melewati SMA 50-nya, sebaiknya wait and see dulu ya. Kalau dilihat dari transaksi asing, peragangan terakhir net sell ya 8,33 billion, berbanding terbalik ya dengan tiga saham lainnya ya yang saya jelaskan di awal. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham BBTN ya. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.